Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fita Nur Aziza, saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah yang pertama, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua, perkataan atau linguistik. Yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, ada subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contoh subjek dalam suatu kalimat ditandai dengan kata yang dicetak tebal. Contohnya, Gina dicetak tebal adalah teman kami. Subjek memiliki 8 ciri sebagai berikut. Kata atau frase biasanya berkelas kata benda atau nomina. Yang kedua, nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas atau kata depan atau kata sambung. Karena kata tugas mengubah fungsi nomina menjadi keterangan, ada kata petunjuk, artikel ini atau itu, subjek bukan kata ganti tanya, ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda atau nomina, namun pada umumnya diakui artikel ini atau itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa dan apa. Subjek dapat ditambahkan akhirnya. Pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan atau dituliskan oleh pihak pertama. Contohnya dalam kalimat adalah kata-kata yang dicetak tebal. Merokok membahayakan kesehatan. Kata yang dicetak tebal adalah membahayakan. Ciri-ciri predikat dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Pada umumnya, predikat berada di sebelah kanan subjek. Predikat menjelaskan subjek sehingga kalimat menjadi bermakna. Predikat dapat berkategori kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, kata depan atau preposisi, atau kata sifat adjektiva, sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat menjadi lebih lengkap. Pada umumnya, predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya bagaimana, dan predikat dapat diikuti partikel lah. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelaskan makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Ciri-ciri objek adalah yang pertama, objek berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata, kecuali pada kalimat pasif. Kata atau frasa yang bisa menjadi objek berkelas kata benda. Objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. Objek dapat tersurat atau tersirat, dan objek dapat diganti dengan akhirannya. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri kalimat adalah pelengkap berkategori kata atau frasa nominal, verbal, atau adjektival. Pelengkap berada setelah verba semitransitif dan dwitransitif. Pelengkap dapat didahului oleh preposisi
Dan pelengkap tidak dapat dipasifkan. Jika dapat dipasifkan, tidak dapat menjadi subjek. Yang kelima yaitu keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Ciri-ciri unsur kalimat keterangan adalah letaknya bisa berpindah-pindah, keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat, dan biasanya kata atau kelompok kata didahului kata depan. Bagian-bagian kalimat. Kalimat dan klausa. Kalimat dan klausa memiliki unsur predikasi dalam arti memiliki unsur subjek dan predikat tanpa objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh pada kalimat berikut: ibu memasak. Ibu adalah subjek dan memasak adalah predikat. Jadi subjek ditambah predikat. Tulisan itu dapat dipandang sebagai kalimat dan dapat juga dipandang sebagai klausa. Ini disebabkan adanya struktur internal dari subjek dan predikat, lalu tidak dibaca hingga intonasi akhir atau tanda baca terakhir. Jika dipandang sebagai klausa, sedangkan jika Anda memandangnya sebagai kalimat, maka struktur internal dari subjek dan predikat dapat dibaca hingga intonasi terakhir atau tanda baca terakhir. Konstituen kalimat. Kalimat merupakan kumpulan kata untuk pemberian sintaksis dari kata yang terkecil. Satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut dengan konstituen. Analisis struktur pada suatu kalimat pada dasarnya adalah menetapkan pola hubungan konstituennya secara lengkap dengan cara menggunakan diagram. Contoh konstituen kalimat yaitu: kami membangun perkebunan kopi di samping halaman sekolah. Unsur wajib dan unsur tak wajib. Kalimat minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berdasarkan uraian kalimat, dibedakan atas unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib itu terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan unsur tidak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Bagian inti dan bagian bukan inti. Bagian kalimat inti. Kalimat inti adalah kalimat dasar yang terbentuk dari klausa inti yang lengkap terdiri atas kata deklaratif dan afirmatif. Pola atau struktur inti dari bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Fn plus FV sama dengan ibu memasak. Fn plus FV plus Fn sama dengan ibu memasak telur. Fn plus FV plus Fn plus Fn sama dengan adik menggambar tubuh kucing. Fn plus Fn sama dengan ibu guru. Fn plus Fa sama dengan kakak cantik. Fn plus Fn sama dengan harganya Rp2.000. Fn plus Fb sama dengan kucingnya di rumah. Bagian kalimat bukan inti. Kalimat non-inti adalah gabungan kalimat inti dengan proses transformasi. Hal ini disebabkannya adanya proses pemasifan, penanyaan, pengingkaran, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah mobil disetir kakak. Jenis-jenis kalimat menurut bentuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Contoh kalimat tunggal adalah sebagai berikut. Ayah sedang tidur. Kalimat tunggal memiliki fungsi. Yang pertama, kalimat kata kerja untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata kerja setelah kata subjek. Kalimat kata sifat untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata sifat setelah kata subjek. Yang ketiga, kalimat kata benda untuk memberikan kalimat predikat dengan kata benda atau nomina setelah kata subjek.
Yang keempat, kalimat kata depan dengan frasa 4 untuk memberikan kalimat dengan frasa sebanyak 4 setelah kata subjek demi kata preposisional. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Kalimat majemuk memiliki berbagai jenis. Kalimat ini dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau sederajat. Kalimat tersebut memiliki klausa-klausa subordinatif dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Contoh kalimat majemuk setara adalah sebagai berikut. Ayah membaca koran, lalu minum kopi di teras rumah. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki tingkatan antar klausa satu dengan yang lainnya, tidak seimbang. Klausa pada kalimat majemuk bertingkat terdiri atas klausa atas dan klausa bawah. Kalimat majemuk bertingkat memperlihatkan hubungan sematik antar klausanya. Contoh kalimat majemuk bertingkat adalah sebagai berikut. Ayah sekarang di sekolahku karena ibu tidak menjemputku pulang pada hari ini. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki klausa sebanyak 3 atau lebih, tetapi klausa tersebut dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Contoh kalimat majemuk campuran terdapat kalimat berikut. Dina berangkat ke sekolah dan adik tetap pergi ke pasar, meskipun panas di siang hari ini semakin terik. Jenis kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Verba aktif ditandai dengan prefiks me, memper, dan be. Ciri-ciri kalimat aktif adalah predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber, dan pada kalimat aktif imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Berikut adalah contoh kalimat pasif. Kakak membaca buku. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Ciri-cirinya adalah harus melibatkan unsur objek di dalamnya, berpola subjek, predikat, objek, dan dapat diubah ke dalam kalimat bentuk kalimat pasif. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Dia memanjat pohon. Kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Sebagai penggantinya, unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Ciri-ciri kalimat ini diantaranya tidak memerlukan unsur objek, berpola subjek predikat pelengkap atau subjek predikat keterangan, dan tidak dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif ini adalah kalimat aktif yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya diikuti oleh unsur pelengkap saja. Ciri-ciri kalimat ini adalah tidak memerlukan unsur objek, berpola subjek predikat pelengkap, dan tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Kalimat aktif dui transitif merupakan kalimat aktif yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Mempunyai objek dan pelengkap sekaligus, berpola subjek predikat objek pelengkap, dan dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Subjek kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Berikut adalah ciri-ciri kalimat pasif. Subjeknya sebagai penerima perlakuan, predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, atau terkan. Predikatnya berupa predikat pesona atau kata ganti orang. Objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif dan biasanya ditandai dengan adanya kata-kata oleh dan dengan. Contoh kalimat pasif diantaranya adalah
Buah mangga dipetik oleh ibu. Berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat pasif transitif yang memiliki objek dan kalimat pasif intransitif yang tidak memiliki objek. Selain berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dapat dibagi berdasarkan predikatnya, yaitu kalimat pasif tindakan dan kalimat pasif keadaan. Kalimat pasif tindakan adalah kalimat pasif di mana predikatnya menyatakan suatu perbuatan, kegiatan, atau tindakan. Imbuhan yang digunakan biasanya adalah di, ter, ke, dan kata ganti. Contoh kalimat pasif tindakan adalah sebagai berikut. Bunga mawar itu ditanam oleh nenek. Kalimat pasif keadaan adalah kalimat pasif yang predikatnya menyatakan keadaan subjek. Kata kerja yang digunakan ditandai dengan kata berimbuhan ke-an. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Pemuda itu ketiduran di halte bus. Syarat dan cara mengubah kalimat aktif pasif. Syarat mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan cara mengubah subjek menjadi objek, di mana dapat mengubah awalan pada predikat dengan awalan di. Syarat mengubah kalimat pasif menjadi aktif adalah dengan mengubah objek menjadi subjek. Caranya adalah dengan mengubah awalan di menjadi me pada sebuah predikat. Jenis-jenis kalimat menurut bentuk. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimanakah perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Contoh kalimat langsung adalah sebagai berikut. Ibu berkata, tanda petik, sayang hari ini kita makan buah yuk. Ditutup dengan tanda petik dan tanda titik. Yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Contoh kalimat tidak langsung diantaranya adalah, Bu guru berkata bahwa saya harus bekerja cerdas agar saya dapat menjadi orang sukses. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan itu ditandai dengan intonasi atau nada tinggi. Contoh kalimat perintah diantaranya adalah sebagai berikut. Silakan Anda meninggalkan ruangan ini. Yang kedua yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Contoh kalimat tanya adalah sebagai berikut. Apakah seorang perempuan wajib menuntut ilmu sampai S3? Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat tersebut dilakukan dengan intonasi atau nada rendah. Contoh kalimat berita adalah sebagai berikut. Aku mengerti bahwa kamu sedang sedih. Titik. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara senang, kagum, bahkan terkejut. Kalimat tersebut diungkapkan dengan intonasi tinggi jika dalam bentuk lisan, sedangkan dalam bentuk tulisan bisa ditandai dengan tanda titik atau tanda seru. Berikut adalah beberapa contoh kalimat seruan. Ayo kita berangkat sekolah, tanda seru. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.